Kali ini, saya akan membahas film romantis berjudul My Best Summer, yang dirilis pada tahun 2019. Film produksi China ini dibintangi oleh Arthur Chan dan Helando, dengan genre sekolah, persahabatan, dan romantis. Ceritanya mengikuti hubungan dua tokoh utama, Geng Geng dan Jian, yang menjalin persahabatan dan cinta sejak SMA hingga ujian masuk universitas. Geng Geng, gadis biasa dengan prestasi rata-rata, berhasil masuk ke SMA terbaik di provinsi itu, Zhenhua High School. Di sana, dia bertemu kembali dengan teman setnya, Jian. Saat mengecek pembagian kelas, Geng Geng kesulitan menemukan namanya, hingga seorang anak laki-laki, Yu Huai, tertawa dan memperhatikan papan pengumuman. Nama mereka tercantum berdekatan, yang membuat mereka saling berkenalan. Jian yang juga satu kelas dengan mereka segera mengenalkan Geng Geng pada teman-temannya, dan ketiganya pun menjadi dekat, meskipun mereka memiliki nilai terendah di kelas. Wali kelas yang canggung memberi kebebasan bagi siswa untuk memilih tempat duduk. Geng Geng berharap bisa duduk dengan Jian, tapi akhirnya dia duduk dengan Yu Huai, yang juga tidak memiliki teman dekat. Pada hari pertama sekolah, ketika wali kelas bertanya apakah semuanya baik-baik saja, Yu Huai yang duduk di belakang tiba-tiba mengatakan ingin duduk bersama seseorang. Ketika ditanya siapa, dia langsung menatap Geng Geng, yang menghindari pandangannya. Ternyata, Yu Huai ingin duduk dengan Geng Geng, membuat seisi kelas heboh. Wali kelas memberi Geng Geng pilihan untuk pindah tempat duduk, dan meskipun ragu, Geng Geng akhirnya setuju, yang semakin membuat kelas gaduh. Saat upacara pembukaan sekolah, Geng Geng mendengar gosip tentang seorang senior yang sedang berpidato, yang ternyata adalah Yu Huai, siswa paling pintar di sekolah dan juara Olimpiade Fisika. Geng Geng terkejut mendengar hal itu, karena selama ini ia hanya melihat Yu Huai tidur di kelas, dimarahi guru, dan dihukum. Ternyata, Yu Huai melawan guru karena merasa bosan saat tidak mengerti pelajaran, dan setelah paham, ia merasa jenuh. Geng Geng yang merasa kesal pada Yu Huai, terutama saat ujian, tidak suka dengan sikapnya. Yu Huai pernah meninggalkan Geng Geng yang tidak bisa menjawab soal ujian dan mengejeknya. Ketika Geng Geng mengeluh tentang nilainya, Yu Huai berkata ia sudah tahu Geng Geng tidak pintar sejak awal, karena melihat cara Geng Geng membungkus bukunya dengan sangat rapi. Geng Geng sering mengeluh tentang Yu Huai kepada Jian dan Beta, bahkan mengungkapkan keinginannya untuk mengganti teman sebangkunya. Meskipun begitu, ia tidak bisa menyangkal bahwa Yu Huai sangat tampan dan keren saat bermain basket. Ketika teman-temannya menyarankan agar Geng Geng pindah tempat duduk, ia menolaknya. Jian dan Beta menyadari bahwa Geng Geng sebenarnya tidak serius dan diam-diam terpesona oleh Yu Huai, seperti halnya gadis-gadis lain. Geng Geng menyadari bahwa masuk ke Zoa adalah kesempatan besar baginya, dan daripada fokus belajar, ia lebih menikmati waktu dengan hobinya, fotografi. Suatu hari, saat Yu Huai bermain basket, Geng Geng mencoba mengambil fotonya, namun lupa mematikan flash yang mengganggu permainan Yu Huai. Ia pun langsung melarikan diri, tetapi Yu Huai mengetahui bahwa dialah yang menyebabkan gangguan itu. Setelah pertandingan selesai, Yu Huai mencari Geng Geng untuk meminta maaf, meskipun Geng Geng menolak mengakui kesalahannya. Yu Huai, yang cenderung mengalah pada Geng Geng, terus menggoda Geng Geng, termasuk dengan mengatakan bahwa foto yang diambilnya jelek. Ketika Geng Geng tersinggung, Yu Huai mengambil kesempatan itu untuk mengabadikan foto mereka berdua. Suatu hari, Geng Geng membandingkan Yu Huai dengan senior juara Olimpiade Fisika yang lebih lembut dan tampan. Yu Huai berusaha mendekatkan mereka, namun akhirnya mengungkapkan bahwa senior tersebut sudah memiliki pacar. Mereka bertengkar, dan Geng Geng jatuh dari sepedanya, terluka di tangan. Yu Huai merawat luka Geng Geng dan berkata bahwa ia harus berhati-hati, karena jika sesuatu terjadi padanya, siapa yang akan membantunya atau menatapnya saat tidur di kelas. Geng Geng merasa bersyukur, merasa dirinya berguna bagi Yu Huai, dan memintanya untuk melindunginya mulai sekarang. Yu Huai setuju, sambil menyembunyikan senyuman. Di rumah, Geng Geng merasa sangat bahagia, bahkan membayangkan Yu Huai tersenyum manis padanya, layaknya gadis SMA yang sedang jatuh cinta. Geng Geng suka berbagi perasaannya dengan sahabatnya, Jian dan Beta. Keduanya berusaha mendekatkan Geng Geng dengan Yu Huai, salah satunya dengan merencanakan agar Geng Geng bisa pulang bersama Yu Huai.
Beta sengaja membuang kunci sepeda Genggeng, berharap Yu Huai akan memboncengnya. Namun, Yu Huai malah mengantar Genggeng ke halte bus. Genggeng kecewa dan menelepon Beta, tetapi tak lama kemudian, Yu Huai mengejar bus dan meminta sopir berhenti. Genggeng marah, namun Yu Huai mengakui bahwa ia memang bodoh. Setelah Genggeng naik bus, ia baru sadar bahwa Yu Huai sebenarnya ingin mengantarnya pulang. Suatu hari, saat Genggeng belajar di KFC, dua sahabatnya mencoba trik lain untuk mendekatkan Genggeng dengan Yu Huai, kali ini dengan memberikan bir kepadanya, dengan harapan pria yang mabuk akan lebih jujur. Namun, yang mabuk justru Genggeng. Setelah kejadian itu, Yu Huai tidak masuk sekolah selama 2 hari, membuat Genggeng khawatir. Ia memberanikan diri mengirim SMS, namun yang membalasnya adalah ibu Yu Huai, yang mengatakan bahwa Yu Huai sedang sakit. Genggeng terkejut karena ternyata itu pesan dari Yu Huai sendiri, yang hanya berbohong untuk menggoda Genggeng. Ternyata, Yu Huai tidak masuk sekolah karena sedang mengikuti Olimpiade Fisika. Setelah itu, Genggeng dan Yu Huai sempat bertengkar, membuat suasana menjadi canggung di antara mereka. Namun, Yu Huai tetap menunjukkan perhatian, seperti saat di pelajaran matematika. Ketika Genggeng kesulitan memahami materi tetapi malu untuk bertanya, Yu Huai dengan cepat mengangkat tangan dan meminta guru untuk menjelaskan lagi, meskipun guru terkejut karena Yu Huai yang pintar justru tidak mengerti. Genggeng akhirnya menyadari bahwa Yu Huai melakukannya demi membantunya, dan ia pun meminta guru untuk menjelaskan materi lagi. Beberapa teman sekelas juga mengangkat tangan karena merasa tidak mengerti, membuat guru terkejut. Setelah kejadian itu, Genggeng merasa canggung untuk berbicara langsung dengan Yu Huai, jadi ia menulis surat untuk meminta Yu Huai tidak mengulanginya dan berjanji akan mengangkat tangan jika tidak mengerti. Genggeng juga meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Yu Huai sangat senang membaca surat itu dan menyarankan agar mereka berbicara langsung tanpa menulis surat lagi. Di kompetisi paduan suara antar kelas, meski penampilan kelas Genggeng kacau, mereka tetap ikut. Sementara itu, seorang anak laki-laki di lapangan sekolah menyanyi di bawah hujan untuk mengungkapkan perasaan cintanya kepada gadis yang disukainya. Ketika anak itu marah dan akan diamankan, Yu Huai berhasil menenangkannya. Pada acara paduan suara, anak itu dan Yu Huai akhirnya bernyanyi bersama. Ketika kelas Genggeng tampil, mereka menampilkan sesuatu yang berbeda dan sangat menyentuh, dengan suara yang indah. Genggeng merasa seolah-olah Yu Huai menyanyikan lagu itu khusus untuknya. Meski kelas mereka tidak menang, wali kelas sangat terkesan dengan penampilan mereka. Kemudian, masalah muncul saat pemilihan jurusan untuk kelas 2. Yu Huai memilih jurusan IPA, sementara Genggeng masih ragu karena orang tuanya menyarankan jurusan IPS, mengingat ia tidak pandai di pelajaran IPA. Namun, Genggeng ingin tetap duduk di sebelah Yu Huai. Meskipun ragu, ia akhirnya memutuskan untuk memilih jurusan IPA, dan muncul di kelas tersebut. Yu Huai terkejut melihat Genggeng mengubah gaya rambutnya sesuai dengan apa yang pernah dia katakan. Keputusan Genggeng untuk memilih jurusan IPA mengejutkan semua orang karena ia tidak pandai dalam pelajaran tersebut, namun mereka bersorak gembira karena pasangan itu tidak berpisah. Genggeng mengatakan pada Yu Huai bahwa dia ingin selalu menjadi teman sebangkunya dan meminta Yu Huai untuk melindunginya serta bertanggung jawab membawanya ke universitas. Yu Huai hanya tersenyum hingga akhir, membuat Genggeng merasa yakin bahwa ia telah membuat keputusan yang tepat. Hari-hari Yu Huai dan Genggeng dihabiskan dengan belajar bersama, di mana Genggeng harus bekerja lebih keras karena tidak begitu pintar. Ayahnya khawatir dengan perubahan Genggeng yang lebih banyak menghabiskan waktu di kamar untuk belajar. Suatu hari, mereka menanam pohon bersama dan berjanji bahwa jika pohon itu tumbuh besar, permohonan mereka akan terkabul. Genggeng pun membuat permohonan dan mengukir nama mereka di pohon tersebut. Waktu berlalu, dan 4 hari sebelum ujian masuk universitas, guru mereka mengumumkan bahwa itu adalah hari terakhir sekolah mereka. Tidak ada acara kelulusan, hanya kesedihan dari wali kelas yang merasa itu adalah momen perpisahan. Pada hari itu, Yu Huai mengantar Genggeng pulang, dan sebelum berpisah, Genggeng menggambar jimat keberuntungan untuk Yu Huai. Yu Huai ingin mengatakan sesuatu, tetapi hanya mengucapkan, "Good luck," dan mereka sepakat untuk berbicara setelah ujian. Genggeng tidak tahu bahwa itu adalah pertemuan terakhir mereka. Mereka berjanji untuk bertemu di depan sekolah setelah ujian, namun Yu Huai tidak muncul.
7 tahun kemudian, Geng Geng telah menjadi seorang fotografer sukses dengan studio sendiri, namun Yu Huai tidak pernah hadir di reuni tahunan. Setelah lama mencari, Geng Geng mendengar bahwa Yu Huai melanjutkan kuliah di Amerika. Namun, tiba-tiba Yu Huai muncul di acara reuni mereka, mengejutkan Geng Geng. Geng Geng yang masih menyukai Yu Huai, akhirnya bertanya mengapa Yu Huai tidak pernah menghubunginya. Ternyata, jimat yang Geng Geng gambar telah menjadi tato di lengan Yu Huai. Geng Geng menganggap itu sebagai tanda bahwa Yu Huai masih menyukainya, tetapi Yu Huai membantahnya. Ketika Geng Geng bertanya tentang apa yang terjadi pada hari terakhir mereka di SMA, Yu Huai menjawab bahwa ia sudah lupa dan akan kembali ke Amerika dalam 2 hari lagi. Selama 7 tahun, Geng Geng tak bisa melupakan Yu Huai, cinta pertamanya, yang menghilang tanpa penjelasan. Ketika Geng Geng akhirnya mencoba melupakan Yu Huai, dia mengetahui sebuah rahasia besar. Meskipun Yu Huai diterima di universitas di Amerika, dia tidak bisa kuliah di sana karena masalah finansial. Ibu Yu Huai jatuh sakit sebelum ujian masuk universitas, dan Yu Huai merahasiakan hal ini dari semua orang, termasuk Geng Geng, agar tidak mengganggu persiapannya. Untuk membiayai perawatan ibunya, Yu Huai terpaksa menjual rumah dan menghabiskan tabungannya. Setelah lulus SMA, dia bekerja untuk menghidupi keluarganya sambil merawat ibunya. Yu Huai selalu mengawasi Geng Geng dari jauh, namun merasa terlalu malu untuk menemui Geng Geng yang kini sudah sukses. Geng Geng sangat sedih setelah mengetahui semua ini dan berusaha mencari Yu Huai, tetapi dia sudah tidak ada di rumah sakit. Meskipun mencoba menghubungi Yu Huai dan meminta penjelasan, Yu Huai menganggap hubungan mereka sudah berakhir dan meminta Geng Geng untuk tidak menghubunginya lagi. Geng Geng merasa bingung dan sedih, mengingat semua dukungan Yu Huai selama SMA yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Tidak menyerah, Geng Geng mengirimkan foto-foto masa SMA mereka, yang membuat Yu Huai menangis, namun dia masih ragu untuk melangkah lebih jauh. Suatu hari, Geng Geng mendengar siaran radio tentang seorang penyanyi terkenal yang dulu bernyanyi di lapangan saat hujan untuk mengungkapkan perasaannya pada seorang gadis. Geng Geng menyadari bahwa Yu Huai sudah menyukainya sejak dulu, dan akhirnya dia memutuskan untuk menemui Yu Huai. Geng Geng mengirim pesan kepada Yu Huai untuk bertemu, dan meskipun awalnya Yu Huai tidak datang, akhirnya mereka bertemu dan saling mengonfirmasi perasaan mereka. Film berakhir dengan mereka berdua menatap pohon yang mereka tanam bersama saat SMA, mengingat janji yang mereka buat. Meskipun akhir cerita menggantung, film ini tetap menyentuh hati. Terima kasih sudah membaca ulasan ini. Jika kamu menikmati konten seperti ini, beri kami dukungan dengan menekan tombol like, membagikan ke teman-temanmu, dan jangan lupa untuk subscribe agar kami semakin bersemangat untuk menghadirkan cerita-cerita menarik lainnya. Punya rekomendasi film lain untuk diulas? Tulis di kolom komentar ya.